Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Mengikut Tuhan itu rela berkorban. Pertama, bukan saja mengorbankan materi, uang, tetapi merendahkan diri sekaligus. Maria taruh itu minyak, tetapi dia mau tunduk untuk lap pakai dia pun rambut. Mahkota dia pakai. Merendahkan diri. Memberi kalau tanpa merendahkan diri, itu urusannya hanya soal material, hanya soal uang. Dia bisa ukur orang dengan uang. Semua hanya tentang uang. Ada uang di mana dan dia pi. Kalau uang tidak ada, dia tidak pi. Ada makan di mana dia pi. Tidak ada makan, dia tidak pi. Karena ukurannya materi. Tapi kalau dia pakai merendahkan diri, itu baru betul. Karena semua orang bisa memberi, tapi tidak semua orang bisa memberi dengan merendahkan diri. Karena makin besar yang kita beri, kita makin pukul dada untuk kasih tunjuk siapa kita. Jadi memberi dengan merendahkan diri itu harus satu paket, supaya tidak boleh ada orang sombong, apalagi dalam gereja. Saudara bawa hasil, hulu hasil, datang ke sini, taruh di sini, taruhlah dengan kerendahan hati. Jangan dengan kesombongan, sebab kalau kesombongan, ini Pak Manobe punya, ini Pak Sapa punya, terus Manobe korek ame satu bilang, dompun jagung itu kurang. Yang saya punya itu dia pun nama makam puji. Di sini juga ada, yang tukang makam puji ada. Suruh dia berhenti. Karena memberi, tidak bisa pukul dada, harus merendahkan diri. Itu pertama. Kedua, penyembahan itu tidak boleh dibandingkan dengan pelayanan sosial. Saudara lihat, yang Maria lakukan itu, dia lakukan dalam kerangka penyembahan liturgis. Yang dipikirkan oleh Yudas adalah pelayanan sosial. Baik juga, pelayanan sosial bukan tidak baik, baik juga. Tetapi sengaja saya pisahkan hal ini supaya kita paham. Ada orang itu yang untuk gereja dia pemalas. Tapi untuk bilang mari kok kita pitolong orang di sana dia siap. Ada yang hanya gereja saja dalam penyembahan, tapi untuk tolong orang tidak pernah. Nah, ini tidak bisa. Dua hal sama-sama penting. Penyembahan dan pelayanan sosial. Itu penting. Kita ini kadang-kadang kita tidak tolong orang. Saya paling jengkel itu ya mama masih hidup, don tidak tiko bawa ame beras sedikit, padahal don dekat benak kok. Nanti mama mati baru don bawa babi besar satu. Itu juga utang. Sampai sana sengaja pukul babi pun perut kok babi. Suruh diam. Menangis apa? Perhatikan tidak, tapi mau kok orang ketahui. Itu tidak baik itu. Saya ingin sampaikan pada kita saudara-saudara, penyembahan kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat penting, yang berjalan bersama-sama dengan pelayanan terhadap kemanusiaan. Tuhan Allah kan kita tidak dapat lihat. Bagaimana yang kelihatan saja yang kau tidak mampu untuk melayani dia, apalagi yang tidak kelihatan. Karena itu tidak bisa tadi punya kita dan poin pertama, tidak bisa ada orang sombong, apalagi kalau dia sombong secara rohani, tidak bisa. Kita diminta untuk rendah hati supaya kita bisa berjumpa dengan orang-orang, dengan banyak orang, dan kita rela untuk melakukan itu sebagaimana Yesus. Yang ketiga yang terakhir saudara, Tuhan Yesus berkorban supaya kita menjadi umat tebusannya. Jadi kalau ada orang miskin, tolonglah dia. Jangan manfaatkan dia. Kalau ada orang susah, tolonglah dia. Jangan manfaatkan dia. Kadang-kadang kita tidak ketemu di ini hal ini. Kita manfaatkan baik orang pun miskin, orang pun bodoh. Supaya kita yang dapat lebih. Ada orang yang memelihara dengan baik, orang lain punya kemiskinan dan orang lain pun kebodohan. Biar di ini kampung miskin semua, biar di ini kampung bodoh semua, supaya kalau ada pemilihan apa-apa hanya dia sah, hanya dia sah. Itu tak salah itu.
Tuhan berkorban itu supaya kita ini ingat juga orang lain. Jangan manfaatkan orang. Ini dong picek, jual batu mangan ini, harga mahal, madon datang angka ame ini dong kasih, ini apa jadi 100 rupiah 1 kilo. Ini kita manfaatkan orang ini. Ini bikin kita salah ini. Jangan manfaatkan. Lakukanlah sesuatu dengan tulus, dengan baik, penuh kerendahan hati. Berkat-berkat itu Tuhan kasih dengan kita. Lakukan itu dalam persekutuan dan penyembahan yang benar. Mazmur 133 bilang begini, sungguh alangkah baik dan indahnya kalau orang bersaudara, hidup rukun bersama-sama, karena kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kadang-kadang kita bergaya, sombong dengan sesuatu yang Tuhan kasih. Yang RT dia pu suami, tapi suruh panggil dia mama RT. Itu sombong. Yang kepala sekolah dia pu suami, tapi suruh panggil dia ibu kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Biasakan diri supaya apa yang Tuhan berikan itu sudah. Tidak usah terlalu. Kadang-kadang kita terlalu bikin diri inti. Sampai tidak boleh ada orang lebih hebat lagi dari kita. Padahal kita ini bukan siapa-siapa. Amin kok. Di QTNU ada yang terlalu bagaya. Memang merendahkan diri itu bukan perang lawan orang lain. Itu perang lawan diri sendiri. Orang lain kita bisa kasih kalah. Tapi belum tentu ke skala diri sendiri. Belum tentu. Banyak orang bisa berlomba-lomba ingin mengatur orang lain, tapi belum tentu dia bisa atur dia pun diri sendiri. Banyak orang bisa mengajarkan kebaikan kepada orang lain, tetapi belum tentu mengajarkan kebaikan bagi dirinya sendiri. Dan karena itu pelajaran-pelajaran dalam kitab suci, termasuk pembacaan hari ini, mau menolong kita semua. Supaya sadar Tuhan Allah yang luar biasa saja mampu merendahkan diri dan rela. Saya mau tanya saudara, menurut saudara, Tuhan Yesus bisa lawan itu orang dong yang tangkap dia, kok tidak? Terlalu bisa. Tapi dia merendahkan diri. Kenapa? Ada misi, ada kerja Tuhan di situ yang membuat dia harus ingat, tahan engkau pun diri untuk kemuliaan Allah. Supaya manusia ini bisa diselamatkan. Saudara, kehendak kita itu hanya boleh dijalankan kalau pas dengan kehendak Allah. Kalau tidak, nanti kita akan cenderung memanfaatkan orang lain kesempatan itu. Mari kita rendahkan hati kita.